Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segenap yang mengikuti saya melalui FB, kita lanjutkan ke tafsir surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Yang jelas Madaniyah, tapi ada yang mengatakan Makkiyah. Karena apa? Turun berkaitan dengan Fatu Mekah. Turun berkaitan dengan apa? Fatu Mekah. Dan turun perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kisahnya adalah ada yang mengaitkan ini dengan Futuh Mekah, dan ada yang mengatakan surat ini turun dengan akhir hayat Nabi. Adapun berkaitan dengan Futuh Mekah, ini ada yang mengaitkan, yaitu Al-Imam Baghawi juga mengaitkan dengan waktu perjanjian Hudaybiyah. Gak usah saya ceritakan lengkap ya. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat bermimpi akan umroh. Mereka umroh, tapi di tengah jalan dicegat oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya melalui lobi panjang, akhirnya terjadi kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah yang isinya 10 tahun tidak akan berperang. Dan ketika itu Rasulullah mempersilahkan orang kafir yang mau masuk dalam koalisi Nabi, silakan. Ini bolehnya koalisi dalam kebaikan. Dan yang mau masuk koalisinya orang Quraisy, silakan. Di sana ada 2 kabilah, kabilah Abu Bakar. Ini masuk koalisinya orang Quraisy. Sementara Bani Khuza'ah masuk koalisinya Nabi. Nah, belum sampai 10 tahun, tiba-tiba koalisinya Quraisy, yaitu Bani Bakar, itu nyerang, membunuh koalisinya Nabi, yaitu Bani Khuza'ah, dan dibantu oleh orang Quraisy. Akhirnya Bani Khuza'ah datang kepada Nabi mengadukan, aku koalisimu dan aku dizalimi oleh orang Quraisy dan Bani Bakar. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bergerak menaklukkan kota Mekah. Maka turun ayat ini. Bisa dipahami? Ada yang mengaitkan ini dengan wafatnya Nabi SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW di haji, di akhirnya beliau mengatakan, sungguh ada seorang hamba yang disuruh memilih apakah kekal di dunia dan Mekah, Gunung Uhud akan dijadikan emas. Jadi ada seorang hamba ditawari untuk jadi raja abadi, disertai dengan bekal Gunung Uhud, pegunungan Uhud dijadikan emas, diakhiri masuk surga atau cepat kembali kepada Allah. Ternyata bapak-bapak milih mana? Bapak milih jadi presiden abadi atau cepat mati? Ternyata orang tersebut memilih untuk kembali kepada Allah. Ketika begitu Abu Bakar menangis. Para sahabat mengatakan, kenapa kau nangis? Nabi cuma cerita ada seorang hamba suruh memilih untuk jadi raja abadi atau cepat kembali kepada Rabbnya. Dia milih ke Rabbnya. Ini nggak tahu siapa yang maksudkan, diri Nabi. Jadi Nabi SAW memberikan isyarat dirinya akan wafat di tahun itu. Maka beliau mengatakan, aku tidak tahu apakah tahun depan aku mau
haji ketemu dengan kalian atau tidak. Ini pelajaran. Jadi kalau orang itu mau berjuang, jangan mikir jadi presiden abadi. Nabi SAW sudah jadi presiden, ditawari cepat kembali, bahkan berrafiqul a'la, berrafiqul a'la. Itulah penafsiran singkat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas menjadi ahli syuranya Umar bin Khattab. Para sahabat yang lain iri. Aku juga punya anak sebaya dia, kenapa nggak diikutkan majelis syuro? Maka Umar bin Khattab ingin memperlihatkan keistimewaan. Keistimewaan siapa? Ibnu Abbas. Datangkan berikutnya, langsung pertama kali Umar bin Khattab tanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Rasulullah, apa penafsiran kita, penafsiran kalian idza jaa nasrullahi wal fath? Para sahabat mengatakan, ini perintah Allah kepada nabinya, kalau sudah menang istighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah sebagai rasa syukur kemenangan. Ibn Abbas, apa penafsirannya? Ini isyarat dari Allah bahwa Rasulullah akan cepat kembali kepada Allah. Maka dipersiapkan diri untuk banyak beristighfar dan bertasbih. Apa kata Umar bin Khattab? Aku juga menafsirkan melihat seperti yang kau lihat, wahai Ibn Abbas. Jadi bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, hendaklah banyak istighfar, karena gak lama lagi kembali kepada Allah. Gawat ini ngaji kok isinya takut-takutin mati. Walaupun wahai yang muda-muda, karena musim kali ini mati itu muda-muda. Kalau yang 60 ke atas memang udah lewat waktunya. Tapi kelihatannya hari-hari ini banyak meninggal usia 30, 35 gitu ya. Benar gak? 49 gitu ya. Jadi anak-anak muda jangan merasa Anda ini, karena musimnya musim seperti kalian semuanya ini. Kalau yang tua ya jangan aman, karena memang sudah lewat. Nah ini, jadi bagaimana Rasulullah memberikan apa? Gambaran kepada kita. Inilah Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, fathah itu kemenangan. Ya, asli fataha yaftahu artinya apa? Membuka atau memutuskan. Fathah itu Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq, artinya apa? Putuskan. Ya, fathah itu membuka. Jika datang pertolongan Allah, maka datanglah kemenangan pula. Indah menggunakan kalimat fathah itu. Ingat, dalam Islam tidak ada yang namanya kata-kata menaklukkan. Menaklukkan itu bahasa Indonesia. Saya sebetulnya kalau bapak-bapak sudah familiar dengan kalimat fathah, lebih baik saya artikan, nggak usah artikan aja. Cuma kalau bahasa Indonesia sudah artikan apa? Menaklukkan, menundukkan. Dalam Islam nggak fathah. Fathah itu apa? Membuka hati. Jika Allah membuka kota Mekah untuk Islam, kan gitu kan? Jika Allah telah membuka hati manusia untuk masuk Islam, gitu sebetulnya. Ya. Pertolongan dan kemenangan. Maka fathah itu kemenangan, isinya apa? Terbukanya hati untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam dinullah, afwaja, berbondong-bondong.
afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu, sesungguhnya, karena dia Allah itu adalah tawwaba, maha pemberi taubat. Ma'asyiral muslimin, di sini dikatakan idza jaa nasrullah, nasrullah pertolongan Allah, wal fatah, dan kemenangan, menunjukkan bahwa kemenangan yang ditandai kemenangan itu bukan membunuh orang, bukan menguasai tanah, tetapi menguasai hati dengan penuh cinta dan ketaatan. Itu tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita lebih ingin ditolong oleh Allah dengan masuk Islamnya, taubatnya ahli fasik sekarang. Jadi bagaimana kita sekarang ini pendekatan dakwah. Kalau pendekatannya perang, kira-kira kita bisa menang nggak? Berat. Ada semangat jihad tuh, wah, jihad perang. Kira-kira siapa yang kita perangi? Gak jelas juga kadang-kadang, benar nggak? Kalau mereka ngabisin kita gampang aja kan? Tapi kalau kita ngabisin mereka nggak kelihatan juga, benar nggak? Yang kita perangi satu, yang royok tanpa batas. Tetapi kalau Allah membuka hati mereka untuk Islam, lebih mudah nggak? Lebih mudah nggak? Lebih mudah. Kalau Allah menghendaki lebih mudah, benar kan? Lebih mudah, dan itu yang kita inginkan. Jika jadi apa? Membukanya hati untuk Islam itu harus dengan pertolongan Allah. Maka kita harus lebih dekat kepada Allah. Jadi yang lebih penting apa? Mari kita berpikir bagaimana kita ditolong oleh Allah. Caranya salah satunya, mari kita memikirkan orang-orang yang lemah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tiadalah kalian ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, kecuali karena orang-orang yang lemah yang kalian tolong. Artinya menunjukkan apa? Mari orang Islam menunjukkan kepedulian terhadap anak orang. Saya heran ya, komunis itu kan sebetulnya nggak punya dalil. Komunis itu nggak punya partai yang sah. Komunis itu nggak punya pondok pesantren. Lah kok Ustadz Andri ngomong di DPR itu 200 orang itu komunis. Pun ngeri kali ya. Nggak punya pesantren, nggak punya apa-apa. Lah kok sudah 200? Itu orang-orang komunis itu kan nggak punya retorika, hanya ngomong aja, kami rakyat kecil, kami partainya rakyat kecil gitu ya. Tapi bela rakyat kecil enggak. Tapi kok ya pemilihnya banyak. Lah kita itu, agama kita kan jelas membela orang-orang kecil. Lah kok nggak dipilih-pilih? Kadang-kadang kita mikir juga. Ya memang pertolongan Allah yang harus kita rindukan, benar nggak? Ya, betul nggak? Karena kalau Allah nggak buka hati juga, buktinya apa? Ngaji terus. Tapi kalau pemilu yang dipilih adalah orang kafir juga gitu. Setelah dinasihati, ya pemilu ya dewe, ngaji ya dewe. Padahal itu muridnya Ustaz Muin loh. Ya Allah, innalillahi. Apa yang nggak nelongso banget gitu ya? Baik, idza jaa nasrullahi wal fath, dan tanda kemenangan yang hakiki kalau semua membuka hatinya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada yang mengatakan orang Yaman semua masuk Islam. Atakum ahlul Yaman hum ad'afu quluban wa araqqu afidatan al-iman wal hikmah yamaniyah. Jadi Allah memasukkan orang-orang Yaman ke dalam Islam. Ala kulli halin,
Tidak salah kalau orang mengatakan ini perjanjian Hudaybiyah. Karena apa? Bukan Futuh Mekah saja, tapi perjanjian Hudaybiyah itu sendiri gitu. Jadi ceritanya gini. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, walaupun di dalamnya klausul-klausulnya itu kelihatannya merugikan kaum muslimin, karena Rasul itu dalam perjanjian mengatakan ini, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir Quraisy bilang, kalau kami kenal Ar-Rahman, kami nggak kenal Ar-Rahman, tulis saja Bismillah. Sampai Rasul, ya Allah, kata Ar-Rahman aja suruh buang lah. Akhirnya, udahlah buang-buang kalimat Ar-Rahman, buang. Sampai Allah menurunkan firman, wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kafir dengan kalimat apa? Ar-Rahman. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Terus min Muhammad Rasulillah, kata mereka, loh, kalau kami tahu kau Rasul nggak perangi, tulis min Muhammad saja, kata Nabi. Udah dibuang-buang kata kalimat Rasulullah, dihapus. Merugikan, tapi ternyata apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Dari perdamaian itu akhirnya apa? Orang-orang kafir itu deketi Nabi, lihat kehidupan Nabi, lihat kehidupan para sahabat. Maka disitulah gelombang masuk Islam begitu besarnya. Gak apa-apalah rugi formalitas, tapi memasukkan apa? Memasukkan apa? Orang-orang kafir ke dalam Islam. Maka saya berusaha bagaimana yuk kita buktikan kalau anak pesantren, anak hafid Quran adalah anak terbaik. Untuk jawab itu loh omongan menteri itu loh. Kelihatannya dia belum tahu ya indahnya anak pesantren ya, bener gak? Bener gak? Ini penting itu untuk kita buktikan anak pesantren, anak hafid Quran adalah anak yang terbaik. Ini jadi saya mohon ya yang anak-anak yang hafid Quran, orang yang hafid Quran, tunjukkan aku yang paling setia dengan negeri ini dan kubuktikan aku yang paling sayang dengan negeri ini. Kan gitu, bener gak? Nah kan siapa? Jenderal Sudirman itu guru ngaji itu, bener gak? Nah ini penting. Nah ketika engkau melihat wara'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja, apa? Sikap kemenangan itu apa? Nah ini penting. Ternyata Bapak Ibu, sikap kemenangan itu indah banget. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya, fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Jadi yang kita sucikan Allah. Kalau kita salah, kesalahan dari diri kita. Mohon maaf kalau kita kok kemenangan kok terlambat, bukan karena Islamnya, tapi karena kita belum menerapkan Islamnya. Jangan sampai itu negara Islam mundur, ya. Ya Allah, kemunduran kaum muslimin bukan karena Islamnya, benar nggak? Tapi karena apa? Kita jauh dari Islam. Maka bertasbihlah kepada Rabbmu. Wastaghfir, dan istighfarlah kepada Rabbmu. Ini. Jadi tawadhu, istighfar, bertasbih kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, ma'asyiral muslimin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum turun ayat ini, ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Tapi ketika turun ayat ini Rasul membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yata'awwalul Qur'an. Perhatikan, yata'awwalul Quran, mentakwilkan Al-Quran. Artinya apa mentakwilkan Quran? Melaksanakan perintahnya. Karena Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kemudian apa? Jadi doanya Nabi itu dari Quran. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi, jadikan dalam rukukmu.
Subhana rabbiyal adzim. Ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, jadikanlah dalam sujudmu subhana rabbiyal a'la. Ketika terakhir kali fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, mentakwilkan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, Nabi masuk kota Mekah dengan tawadhu sampai dagu beliau menyentuh punuknya unta. Istighfar kepada Allah. Inilah akhlak seorang mukmin. Dalam klimaks kemenangannya tawadhu kepada Allah. Tidak ada kesombongan dan tetap istighfar. Selama ini mohon maaf, istighfar kapan dilakukan? Ketika dosa. Iya, ketika dosa istighfar, iya, benar. Ayat-ayatnya banyak, tetapi ternyata istighfar dilakukan pasca ibadah. Habis sholat wajib apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pertama dia diucapkan. Habis qiyamul lail wal mustaghfirin bil ashar, waktu sahur, benar? Habis haji wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahim, istighfar. Habis qiyamul lail, habis jihad, jihad selesai, menang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka istighfar, bertasbih kepada Allah, tawadhu kepada Allah adalah akhlak orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sehingga kalimat ini adalah merupakan akhlak mujahidin. Dari Aisyah radhiyallahu taala an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca subhanakallahumma bihamdika Allah astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Nabi banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qultu ya Rasulullah araka tuksiru min qali subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi. Nabi mengatakan, Rabbku memberitahu kepadaku anni sa'ara alamata fi ummati. Aku akan melihat tanda di antara umatku. Fa idza ra'aituha ukthiru min qawli. Kalau aku sudah melihat, maka aku memperbanyak ucapanku subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha. Aku telah melihatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wal fathu fathu Makkah. Kemenangan Makkah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan hadhihi surah aliman nabi annaha nu'iyat ilai nafsu. Ini pemberitahuan kepada Nabi dari Allah bahwa Allah telah mengisyaratkan kepada Nabi akhir hayatmu sudah datang. Al-Hasan mengatakan telah dekat kematianmu, maka diperintahkan untuk bertasbih dan bertaubat untuk menutup akhir hidupnya dengan amal soleh. Asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadis surah sanatain. Katanya Nabi hidup setelah surat ini 2 tahun. Jadi ma'asyiral muslimin, surat Al-Fatah pertama, di situ ada jihad, benar enggak? Kemenangan tanpa jihad kan enggak mungkin, benar enggak? Di dalamnya ada akhlak mujahidin. Dan di dalamnya ada target jihad. Target jihad bukan untuk membunuh orang. Target jihad bukan untuk mengganti negara.
tapi target jihad. Islam membuka hatinya, Indonesia membuka hatinya untuk Islam, betul nggak? Jadi kita ingin Indonesia buka hatinya untuk Islam gitu. Itu aja yang kita inginkan, betul? Berkekuasaan kita nggak ingin, biarlah mereka yang berkuasa, tapi hendaklah mereka mendapatkan kemuliaan Allah, berkuasa dengan Islam, mengatur hidup kita dengan Islam, betul nggak? Nah, kalau nggak mau biar orang lain, tapi kalau mereka mengatur Islam, aturlah dengan Islam. Itulah kata khalifah. Kata khalifah tidak mengganti negara, tapi khalifah apa? Hendaklah mereka mengatur dengan Islam. Ya, saya kira demikian. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalau nggak salah saya dibatasi sampai 11:30 ya untuk seksi ke berikutnya ini. Betul? Udahlah biar nanti panjenengan semua seger. Kita tutupkan sekian untuk persiapan sholat duhur. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.